Zaman Pak Harto, jarum jatuh aja di Jakarta dia tahu. Mengatur perang, operasi perang, dan selain perang apa-apaan. Gimana udah ada undang-undang mengatur seperti itu? Nggak ada. Doktrin itu. Yang saya bilang mungkin besok keluar itu yang saya maksud tadi sebenarnya Anies Mata. Jadi kalau besok meledak di koran parah nih Anies Mata. Tapi udah ada pula yang di luar ngomong. TNI itu dilatih apa? Tugasnya jelas kok. Melindungi segenap bangsa, melindungi segenap negara, menyelamatkan bangsa. Itu tugasnya. Apakah dengan bengis? Nggak berani ngomong, takut jadi masalah ya. Tapi karena sudah ada yang di luar, nggak apa-apa lah. Zaman Pak Harto, jarum jatuh aja di Jakarta dia tahu. Sebelum melanjutkan, kami informasikan, konten ini berisi narasi atau visual mengenai ilmu pengetahuan dan berita yang mungkin saja masih ada kesalahan atau belum sesuai dengan sudut pandang Anda. Reaksi Nusantara mengajak Anda untuk mempelajari materi di dalam video ini, sebagai edukasi sekaligus mengkoreksi dan validitas materi yang terkandung di dalamnya dari sudut pandang Anda atau dari narasumber yang berbeda. Simak materi video ini sampai selesai supaya benar-benar paham sebelum Anda berkomentar. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya mereka bisa memberi dan berbagi pengetahuan bersama kita. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara. Apakah militer sudah terpapar? Maka pertanyaannya ini 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Iya. Ada indikasinya nggak? Jadi kalau di intelijen itu bertanya, apakah personil TNI sudah terpapar? Kalau sudah terpapar, kita butuhkan persoalan intelijen lain. Itu unsur utama keterangan yang menjadi harus dijawab. Apakah itu nanti dicari persoalan intelijen lain. Nah, ini harusnya ada cross check masing-masing pemimpin di sana. Indikasinya apa? Banyak kok cara untuk menguji itu. Tetapi mantan Menteri Pertahanan yang lalu sudah menyampaikan 3%. Tetapi kalau di instansi yang lainnya, waduh, mungkin lebih dari 3%. Tapi siapa? Karena intelijen sekarang tidak seperti zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto, jarum jatuh aja di Jakarta dia tahu. Sekarang mana tahu? Karena sudah dibatasi gerak majunya TNI, manuvernya TNI kan dibatasi sama undang-undang. Siapa yang merancang undang-undang itu? Perlu ditanya. Bagaimana dia merancang undang-undang itu? Benar nggak undang-undang seperti itu? Saya dulu paling getol ya, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 34 2004 itu salah. Kita buka. Ya kan, mengatur perang, operasi perang, dan selain perang apa-apaan. Di mana udah ada undang-undang mengatur seperti itu? Nggak ada. Doktrin itu. Kalau sudah bicara operasi, itu doktrin. Masa undang-undang mengatur operasi? Ya enggak lah. Sekarang saya tanya, vaksin ini mengatur operasi enggak? Enggak. Malah banyak mati di operasi sekarang gara-gara apa? Gara-gara ventilator itu kan. Dokter-dokter pada sekarang, gara-gara ventilator banyak yang mati. Kenapa? Why? Nah, mana ada diatur di Undang-Undang Kesehatan? Operasi pakai ventilator ada nggak? Nah, beginilah. Tetapi undang-undang itu diperbuat harusnya legal support. Justru mendukung. Bukan membonsai, membatasi. Apa gunanya TNI punya senjata, punya peluru, tapi nggak boleh pelurunya keluar dari larasnya. Dan ingat ya, saya mau beritahu, nanti kita bahas masalah apa? Masalah rule of engagement. Kapan TNI itu boleh membuka tembakan? Do and don't. Kapan tidak boleh? Itu ada aturan main. Karena TNI dididik bukanlah untuk menjadi prajurit yang bengis. Nggak ada prajurit dilatih bengis, apa sih, nggak ada. Dijadikan pembunuh yang kejam. Di mana? Nggak ada. Cuman TNI itu dilatih apa? Tugasnya jelas kok. Melindungi segenap bangsa. Melindungi segenap negara, menyelamatkan bangsa. Itu tugasnya. Apakah dengan bengis? Nah, di sini ini yang hantu-hantu hak asasi manusia itu yang bikin kacau itu. Di Cina ada nggak HAM? Di babat habis itu Tiananmen itu peristiwa Tiananmen. Clinton datang ke sana ceramah HAM, terus apa kata Deng Xiaoping? Bawa itu yang pendukung-pendukung HAM ke negara Anda. Kasih makan di sana. Kalau HAM ditegakkan di China, besok Cina nggak ada. Demokrasi, coba bawa. Itu yang jago-jago demokrasi di Cina itu bawa ke negara. Itu ketika Clinton apa? Ceramah di Universitas Beijing. Kalau hari ini Cina demokrasi,
besok Cina udah tidak ada. Itu kata Deng Xiaoping. Makanya di sana otoriter, tapi konstruktif, bukan lembut-lembut, nggak ada. Korupsi penggal, tembak mati. Di Indonesia terlalu, itu tadi Pancasila, kemanusiaan, yang adil dan beradab. Sementara koruptornya nggak adil dan tak beradab. Ya, ini persoalannya di Indonesia itu rumit. Pancasila itu dijadikan baper, jadikan bemper gitu loh. Tapi nggak benar pelaksanaannya. Coba kalau yang koruptor itu dibilang, siapa yang koruptor termasuk anaknya juga masuk penjara. Baru kapok dia. Kalau dia saja, percuma. Saya korupsi sekarang. Katakanlah 20 M. Saya di penjara cuma berapa tahun. Nanti saya keluar, uang saya masih utuh. Iya. Wah, kalau begitu mah, semua orang nanti jadi koruptor di negara ini. Ya, silakan aja, cara berpikirnya pakai logika aja. Waras nggak? Ya, ini, oke lah. Tadi ada yang komentar, ya silakanlah. Apalagi Pak Paul, saya mau menjawab pertanyaan, silakan penutup aja. Pak Putih. Oh, Pak Putih, silakan. Oke. Terima kasih lah. Ada hal yang menarik sebenarnya. Pasca Ibu Retno memaparkan semua yang memalukan bangsa Indonesia, Turki gagal melakukan lobby-lobby sebenarnya, mencari sponsor negara-negara untuk Hamas mengatasnamakan Palestina. Sehingga begitu sponsor-sponsor hilang, Turki tidak berhasil atau Erdogan tidak berhasil melobi beberapa negara, akhirnya dia buka jalur untuk gencatan senjata. Padahal dia udah habis napas karena Turki tidak berhasil ngelobi. Jadi sebenarnya Erdogan ini adalah drive-nya Hamas di antar negara ya. Tapi kemudian dari hasil itu semua, yang saya bilang mungkin besok keluar itu yang saya maksud tadi sebenarnya Anies Mata. Jadi kalau besok meledak di koran parah nih Anies Mata. Tapi udah ada pula yang di luar ngomong. Tadi saya nggak berani ngomong takut jadi masalah ya. Tapi karena sudah ada yang di luar, nggak apa-apa lah. Itu kan unik. Kita lihat besok gitu, media cetak elektronik. Apakah apa bunyi ekspos mereka tentang Anies Mata dengan komennya? Pinterlah wartawan kita menggoreng ya, seturut dengan pesan sponsor. Tapi kita lihat dalam 2-3 hari ini apa yang terjadi. Ada beberapa teman analisanya seperti yang saya sebutkan tadi mengkonfirmasi ke saya bahwa lobby-lobbynya yang tidak berhasil itu akibat dari apa yang disampaikan oleh Menlu RI di PBB. Jadi target goalnya itu tadi kan mau jadi sekjen PBB. Macam mana kita mau jadi sekjen PBB bangsa kita ini? Tidak netral. Seharusnya Indonesia itu abstain. Tidak mendukung Hamas atau Palestina, juga tidak mendukung Israel. Karena tidak ada kepentingan langsung negara kita kedua negara itu. Tapi dengan dia tidak netral itu sekarang juga pasukan keamanan atau pendukung keamanan atau yang dipaparkan oleh Pak Jenderal tadi, lihat aja nih dalam satu dekade ke depan atau 1 tahun ke depan. Wilayah-wilayah Arab nggak mau lagi pasukan kita ikut menjadi pasukan perdamaian dunia. Karena apa? Sudah bunyi di PBB keputusan negara kita ini. Jadi sampai dibilang bubarkan Israel seperti bubarkan Soviet, ini sebenarnya unik juga Anies Mata dari mana asalnya. Kalau saya bilang sekali lagi, itulah grup pembisik kepada Prabowo bahwa Indonesia akan bubar di tahun 2000 sekian. Kemudian pakai alat itu untuk menggoda kepentingan pribadi dari Menlu kita
dengan kata-kata kebijakan yang disebutkannya itu, kemudian juga berbisik ke istana. Sekarang jadi tanda tanya besar. Kan tidak mungkin apa yang diucapkan Ibu Retno di PBB itu tanpa sepengetahuan Presiden atau Seknek. Dan kalau itu terjadi memang tahu disengaja tetap diucapkan semua yang kita dengar atau internasional dengar, apa yang diucapkan Menteri Luar Negeri kita, wah bahaya ini. Wawasan Nusantara kita robek ini sebentar lagi. Pak Jenderal, bantu kita Pak Jenderal. Supaya Marhuda Tara itu bangkit ya. Indonesia sudah berapa kali ganti presiden, tapi kita masih utuh. Karena suku bangsa kita masih mau Tut Uri Handayani. Itu kita mau itu. Iya. Presiden boleh ganti, Kapolri boleh ganti, Pangdam, Panglima boleh ganti. Tapi bangsa ini tetap kokoh. Ya, Menteri boleh ganti, bangsa ini tetap kokoh. Karena Tut Uri Handayani ini yang melebihi program P4 yang digadang-gadangkan oleh pemerintah. Sesungguhnya budaya berbangsa bernegara ini kuat. Karena adat istiadat kita masih menjunjung tinggi mufakat dalam setiap mengambil keputusan. Padahal mereka terabaikan. Pak Jenderal melibatkan saya dalam satu wadah supaya masyarakat hukum adat Nusantara ini mendapat posisi. Masyarakat hukum adat Nusantara ini punya suara di MPR dan DPR. Saya bersyukur melalui Pak Jenderal saat itu saya bisa berpidato di MPR. Wah, riuh dibuat sama Pak Jenderal. Karena dia minta lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan aslinya. Kemudian plakat Garuda itu, patung Garuda di atas itu, dia bilang, turunkan. Sudah berapa periode nih orang MPR? Semua diganti. Semua cari posisi. Nggak ada yang tahu posisi yang dia dudukin. Bulung Garudanya udah jadi zombie. Demikian Pak Paul. Luar biasa. Oke. Karena sudah persis jam 12 malam di Jakarta, kita akan akhiri. Pak Hendo. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.